Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita sama-sama memuji syukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua ini. Imannya masih tetap bersarang di dalam dada kita, kemudian Islamnya juga tidak bergeser, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kitalah orang-orang yang dipanggil sebagai penghuni surga Jannatun Naim, surga yang dengan penuh kenikmatan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita sebelumnya akan ada beberapa hal ini yang saya sampaikan nih, ya. Untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kita harus banyak berbuat baik, karena perbuatan baik pahalanya sangat banyak sekali, ya. Bahkan kata Nabi kita melebihi orang yang jihad di jalan Allah, kecuali mereka yang berjihad dengan harta dan dirinya, kemudian nyawa pun hilang, harta pun habis, baru menyamai. Berarti beramal baik di bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah sesuatu yang sangat diutamakan. Ya, kita usahakan apapun supaya kita menjadi orang yang terbaik. Baik, ya. Dari orang yang dalam ilmunya, ya, dan dia menguasai berbagai macam dalam ilmu, namun jika tidak berakhlak dengan akhlaknya yang mulia, dan jiwanya kotor serta hatinya tamak, maka tak bermanfaat atau tak bernilai sedikit pun sesuatu ilmu yang dikuasai tersebut, bahkan ini akan bisa membawa kepada kesesatan. Jadi orang diberi kecerdasan, ilmu yang banyak, tetapi akhlaknya dia akhlak yang buruk, jiwanya lah jiwa yang kotor, dan dia hatinya tamak dengan dunia, maka mereka tidak ada nilainya. Nah, apa pengaruhnya perbuatan dosa itu? Ya. Pengaruh kita yang sering melakukan dosa, kadang-kadang kita menganggap tidak ada masalah ini. Pengaruhnya adalah sulit berbuat baik. Jadi kita kalau diajak berbuat baik itu sulit, itu tandanya beban dosa, kotornya hati, ya, kemudian
lemahnya jiwa itu ada di dalam diri kita. Sehingga sulit kalau diajak berbuat baik. Jadi tidak menarik perbuatan baik pada dirinya. Jadi pengaruh perbuatan dosa yang satu itu. Sulit berbuat baik. Yang kedua, maksiat terasa nikmat. Nah ini yang susah ini. Kalau sampai kita berbuat maksiat dan maksiat itu terasa nikmat buat kita, waduh ya, ini kebinasaan nanti yang jadi. Ya, berzina senang, minum-minum khamar, berjudi, terasa nikmat sudah. Karena terasa nikmat, maka disuruh meninggalkan tidak mau. Jadi kalau dikasih tahu Ustadz HMA tadi supaya baca Quran, merenungkan, tadabbur, wah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah pengaruh perbuatan dosa itu meliputi dirinya. Ya. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi maksiat terasa nikmat, yang ketiga tidak suka nasihat. Ya. Jadi kalau diajak ngaji di sini, siapa sih yang ngaji ini dan ini? Wah, tidak suka saya. Ya. Jadi tidak suka nasihat. Jadi merasa dirinya sudah cukup. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu bagaimana nasihat-nasihat itu masuk ke dalam hatinya? Karena hatinya sudah tertutup. Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati hati mereka sehingga tidak bisa tersentuh oleh nasihat-nasihat. Yang keempat adalah menyebabkan dosa-dosa yang lain. Jadi orang pengaruh satu dosa itu akan mudah juga jatuh pada dosa yang lain. Ya. Maka segeralah satu perbuatan dosa, kata-kata Nabi kita, wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Maka ikutilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tentu perbuatan baik itu akan menghapuskan atau akan menghilangkan perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan. Wa khaliqin nasi bi khuluqil hasanin, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Ya, itu di dalam kitab Arba'in itu ada. Baik, kita lanjut ini ya. Jadi tadi pengaruh perbuatan dosa itu satu, sulit berbuat baik. Dua, maksiat terasa nikmat. Yang ketiga, tidak suka nasihat. Yang keempat, menyebabkan dosa-dosa yang lain. Ya. Yang kelima, hati menjadi keras. Ya. Nah, menjadi keras, sulit masuk nasihat kepadanya. Ya, seperti batu kalau dimasukin air, ya airnya di luar saja. Tidak bisa masuk ke dalamnya. Karena hatinya menjadi keras. Yang keenam adalah menghalangi masuknya ilmu. Jadi berbuat dosa terus-menerus itu atau akrab dengan perbuatan dosa itu menghalangi masuknya ilmu. Jadi kita ngaji nggak ngerti-ngerti, diterangkan nggak paham-paham. Atau paham tapi pahamnya nyeleweng, menyelintang, jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tersebut pahamnya ini. Yang ketujuh, ya, menghalangi datangnya rezeki yang halal. Jadi rezeki yang halal juga akan sulit untuk diterima bagi mereka yang senantiasa akrab dengan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Rezekinya banyak mungkin. Jadi seorang itu PSK itu juga mungkin rezekinya banyak. Sekali satu malam bisa jutaan itu. Tapi nggak ada barokahnya rezekinya, ya, nggak ada barokahnya dan tidak ada kemanfaatan yang diambilnya, ya paling-paling dijadikan isi perutnya atau untuk melakukan perbuatan dosa yang lain. Yang kedelapan adalah jauh dari orang-orang yang soleh. Jadi orang yang sering berbuatan maksiat itu kenapa kok tidak mau dijak ngaji, tidak mau, itu memang susah. Itu pengaruh perbuatan dosa maksiat yang dilakukan. Maka dia sulit atau untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Ini sudah istilahnya otomatis gitu ya. Jadi kalau menanam mangga, buahnya nanti mangga. Menanam tomat, ya tomat nanti buahnya. Demikian juga sering berbuat dosa, buahnya seperti yang saya sebutkan ini. Jauh dari orang-orang yang soleh. Kemudian yang ke-9, menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Jadi tidak bisa diajak berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, kata Pak
Alwi tadi di surat Ar-Ra'd 28 tadi nggak bisa. Dia bisa mengingat Allah tidak bisa. Oleh karena itulah Ibnu Abbas berkata begini, sesungguhnya kebaikan itu akan memberikan dampak bagi orang yang melakukan atau selalu melakukan kebaikan itu. Satu adalah nampak sinar di wajahnya. Wajahnya cemerlang. Nggak ada tanda-tanda kedustaan, ya, tidak ada tanda-tanda tukang menipu, omongannya juga bisa didengarkan dengan baik. Bersinar wajahnya atau wajahnya cemerlang. Yang kedua, cahaya di dalam hati. Hatinya bercahaya sehingga kalau ada sesuatu nggak gampang marah, ya, sehingga memutuskan perkaranya juga tidak secara serampangan begitu saja. Hatinya bercahaya. Ada cahaya di dalam hatinya sehingga seakan-akan ada petunjuk yang memberikan kepada dirinya. Yang ketiga, kelapangan rezeki. Jadi orang yang sering berbuat baik itu justru rezekinya lapang. Ya, rezekinya lapang itu bukan berarti banyak, tapi sedikit tapi bisa dimanfaatkan banyak. Ya, hasilnya itu juga seberapa. Kalau diajak, misalnya diajak bakso ikut, meskipun sedikit nggak apa-apa. Diajak kurban ikut, meskipun sedikit tidak apa-apa. Tidak hanya mengharapkan saja, tapi justru bagaimana saya bisa bermanfaat. Lebih-lebih kalau dia memang mempunyai kelebihan. Mereka itu siap untuk melakukan kebaikan. Berikutnya kata Ibnu Abbas seperti itu, dampaknya orang yang senantiasa berbuat baik. Yang keempat, menumbuhkan kekuatan di dalam badannya. Jadi orang yang baik, orang yang satu berbuat baik itu, meskipun badannya kelihatan secara dohir itu lemah, tapi semangatnya besar. Ya. Maka dari itu kadang-kadang mereka itu meskipun jalan saja kadang-kadang tertatih-tatih. Tapi kalau sholat tahajud di malam hari, berdiri, baca Quran, bahkan hampir setengah malam digunakan, itu kuat badannya. Bukan untuk berbuat maksiat, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Yang kelima akan muncul di dalam dirinya adalah rasa cinta kepada sesama makhluk. Ya, kita tidak gampang membenci. Kita memang berbeda hari rayanya, tidak masalah. Berbeda menentukan ini dan itu, tidak masalah. Tetap kita tetap bersaudara dan tidak satu sama lain saling menghujat. Sedangkan kata Ibnu Abbas, dampak perbuatan-perbuatan buruk itu satu, hitam wajahnya. Hitam wajahnya atau muram, sedih terus, nggak ada rasa gembira. Jadi kita kalau ketemu saja ya nggak menyenangkan gitu, karena wajahnya selalu muram. Ya. Jadi wujuh yaumaidin musfirah. Itu ada yang besok di akhirat itu ada wajah-wajah yang cemerlang, ada wajah-wajah yang buram. Ya. Tarhaqwa qatarah, ada seperti debu di dalam wajahnya itu. Ulaika humul kafarutu fajarah, itulah orang-orang kafir dan orang-orang yang suka berbuat maksiat fajir. Nah, yang kedua, kegelapan hati. Karena hatinya gelap yang tidak bisa ditunjukkan ini dan itulah, lakukan ini, kerjakan ini, jangan lakukan itu, tidak ada. Karena dia tidak mengetahui kebaikannya, tidak melihat bahayanya. Hatinya gelap. Itu karena perbuatan maksiat yang dikerjakan, kata Ibnu Abbas. Yang ketiga, lemah di dalam tubuhnya. Tidak bisa. Ya, jalan ke masjid saja untuk berjamaah, tidak bisa. Nah, jangankan jamaah, sholat sendiri mungkin tidak bisa dikerjakan karena pengaruh perbuatan maksiat. Ya. Yang keempat, kesempitan rezeki. Mungkin rezekinya berlimpah ruah di sana, tanahnya di sana, ini uangnya banyak, tapi rasanya sempit seperti orang tidak punya apa-apa. Padahal segala-galanya dia ada. Kenapa? Karena saking bakhilnya, saking pelitnya, maka tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang mestinya harusnya dikeluarkan. Ya. Yang terakhir, yang kelima adalah kebencian di hati makhluk.
Jadi dia dengan orang itu suka tidak suka, ya tidak suka, benci terus. Jadi oleh karena itulah tidak ada sesuatu yang menyenangkan bagi mereka itu. Padahal sebagai seorang Muslim seharusnya kita menghilangkan rasa benci antara sesama Muslim. Baiklah, itulah sebagai pembukaan saja. Jadi terhadap sesama Muslim, mestinya tidak boleh iri hati, tidak boleh ghibah, ya, tidak boleh namimah, ya, adu domba itu, tidak boleh bersifat angkuh, tidak boleh merugikan, dan ya yang paling utama juga tidak boleh berburuk sangka kepada sesama Muslim. Ya. Baik, ya. Ini hal-hal yang saya awali dari sesuatu yang harus kita miliki, yang mudah kita jalankan sebenarnya, tapi penghalang-penghalang kebaikan itu karena perbuatan buruk dan perbuatan jahat kita. Ya. Kita mungkin jahatnya itu memang bertingkat. Kalau orang maling itu jahatnya yang mengambil hartanya orang, merampok, jambret itu. Ya. Tapi kita barangkali itu sudah tidak. Jahat kita itu apa? Nggak mau berzikir, nggak mau membaca Al-Quran, ya, nggak mau membantu sesama yang kita lihat perlu bantuan padahal kita mampu. Itu jahat sudah kita, ya, karena jahatnya tingkat orang-orang baik itu lain Jakarta dengan tingkat orang yang memang jahat. Orang baik itu kalau dikatakan jahat, kalau sudah mau tidak mau satu kebaikan aja sudah dia katakan dia termasuk jahat. Itulah sebabnya Rasulullah senantiasa istighfar setiap saat. Padahal Rasulullah itu dosanya saja sudah diampuni, yang telah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Ya. Kenapa? Karena barangkali ada lupa berzikir kepada Allah. Ya. Ini maka istighfar, mohon ampun kepada Allah. Baiklah, monggo dimulai Ibu membaca siapa yang ditugasi tadi. Bu Ari Budi, Ustaz. Bu Ari Budi. Bu Ari ya, Bu Budi ya, Bu Budi ya. Monggo Bu Budi dibaca. Saya yakin bacaannya sudah dapat juara kemarin. Ya. Monggo Bu. Yang saya baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat ke-64 atau Ghobun ayat 14 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha wa mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Boleh Kak, kemana nomor ini?
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dari dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha perkasa, Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Dialah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ari. Bacaannya Masya Allah ya. Mudah-mudahan saya bisa nyontoh nantinya. Tapi memang suara itu karunia Allah ya. Tetapi kalau dengan ilmu membacanya yang penting benar ya boleh ya. Yang penting benar. Jadi tidak salah, makhrajnya diperbaiki. Ya, perkara lagu-lagu yang bagus itu ya karunia. Ya. Jadi kalau sudah dikarunia suara yang bagus, gunakan untuk membunyikan sesuatu yang bagus. Jangan digunakan untuk maksiat. Ya, misalnya menyanyi dan nyanyiannya itu adalah merangsang syahwat sehingga akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam syariat misalnya. Maka suara yang bagus itu menjadi laknat baginya. Tapi kalau suara bagus untuk baca Al-Quran, karunia yang tidak ternilai, setiap saat akan menghasilkan pahala. Baiklah, ya. Memang Al-Quran itu kalau dipelajari, dibaca, ya kata Pak Alwi tadi tidak ada habis-habisnya, ya. Dan ulama tidak pernah puas, ya, untuk membahas Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini dibahas sekarang, dibahas lagi besok, lusa sudah berbeda meskipun suratnya sama, ya. Itulah diantara mukjizat dari Al-Quran. Tadi bisa mendatangkan ketentraman, ketenangan batin. Itu memang ya benar ya. Karena Allah Maha benar. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan ilmunya. Maka setelah Allah menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang sadar bahwa semua musibah yang diterima oleh dirinya itu adalah dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Maka Allah akan memudahkan hatinya itu sebagai orang yang akan mendapat petunjuk sehingga mengerti arah mana yang harus dilewati dalam beragama ini. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Maka orang yang sadar bahwa yang terjadi tidak mungkin kecuali dengan takdirnya Allah. Ya.
takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditakdirkan Allah, kita tidak bisa lari. Kemanapun kita lari, meskipun kita berada di gedung yang tinggi itu, ya di dalam surat An-Nisa itu 78 itu, kematian pasti akan menjemput karena sudah takdirnya. Nah, kemudian kalau kita sudah sadar takdir itu memang datang dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Taatnya itu mutlak. Jadi masuk akal atau tidak masuk akal ajarannya sesuai dengan keinginan kita atau bertentangan dengan keinginan kita. Kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, mutlak kita wajib mengikuti dan tidak boleh memilih lagi. Misalnya sholat, saya tidak suka, kalau sholat subuhnya itu tidak suka saya karena ngantuk, tidak boleh. Sholat 5 waktu, ya 5 waktu. Waktunya yang ditentukan seperti itu, ya kita manut. Itu namanya kalau sudah orang beriman. Ya. Wa atiullah wa atiur rasul. Ya. Ya. Fa in tawallaitum, kalau kamu sampai berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, sehingga tatkala kita diperintahkan sholat tidak mau sholat, diperintahkan haji tidak mau haji padahal kita mampu berhaji, ya, maka kata Allah, fa innama ala rasulina, maka sesungguhnya tugas Rasul itu, ya, alaina balak, cuma menyampaikan saja mubin yang jelas. Jadi Rasulullah itu tidak berhak memberi petunjuk. Haknya apa? Ya cuma menyampaikan saja. Mau diterima monggo, gak mau diterima ya terserah. Rasulullah tidak akan diminta pertanggungjawaban kenapa si A masuk neraka, kenapa si B tidak masuk neraka atau masuk surga. Tidak ada. Semua sudah dikasih penjelasan sama Nabi dengan penjelasan yang terang. Syariat yang diwahyukan oleh Allah kepadanya sudah selesai. Oleh karena itulah kita bertawakal hanya kepada Allah, menyerahkan sesungguhnya semua urusan itu hanya kepada. Setelah itu baru diingatkan oleh Allah Ta'ala. Yang menyebabkan manusia asalnya taat tergelincir kepada perbuatan maksiat. Ya, yang menyebabkan orang itu asalnya lurus mereka menjadi bengkok, menjadi tukang pelanggar hukum, biasanya tidak. Itu ada 2 faktor, yaitu anak dan istri. Maka diingatkan, ini ayat ini berkenaan dengan ada seorang, ya, yang ingin hijrah bersama-sama Nabi, ya, dari Mekah ke Madinah. Tetapi anaknya dan istrinya melarangnya, nggak usah ikut, ya, nggak usah ikut hijrah kepada Nabi. Kalau apa yang kita perlu di sana, di sini kita sudah mempunyai segala-galanya. Karena mereka cuma pikirannya dunia saja. Maka akhirnya turunlah ayat ini yang mengingatkan bahwa anak dan istrimu itu adalah termasuk musuhmu. Dari mau berbuat baik menjadi tidak mau berbuat baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, amanu itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, inna, sesungguhnya, min azwajikum, di antara pasangan-pasangan hidupmu itu, ya. Azwaj itu pasangan, atau biasanya dikatakan istri-istri kalian. Wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwalakum, menjadi musuh kalian. Ya. Artinya apa? Kalian mau berbuat baik, itu tidak jadi berbuat baik. Mau berangkat haji, diingatkan, ini aja, tunggu aja. Ya, ini ibu sekarang masih sakit, atau anak kita sekarang masih nggak ada yang, dan seterusnya. Itu akhirnya tidak berangkat haji, ya. Karena apa? Karena larangan istrinya atau mungkin larangan anak-anaknya. Maka dari itu disebutkan ini inna min azwajikum wa auladikum adwalakum, musuh bagi kalian. Fahdharuhum, hati-hati kalian dalam menghadapi keduanya, ya. Jadi fahdharuhum itu hati-hatinya. Jadi jangan sampai mudah mengikuti apa yang disarankan, dianjurkan, ya, atau jangan sampai kita terpengaruh oleh ajakan mereka yang ajakan itu melanggar syariat.
Ya, maka itu ya ayyuhalladzina amanu inna min azwaj, sebagian saja. Ya, mungkin tidak semuanya. Wa auladikum, dan sebagian anak kalian adwal lakum, musuh kalian, fahdaruhum, maka hati-hati terhadap mereka. Wa in ta'fu, ya, wa tasfahu, wa taghfiru, fa innallaha ghafurur rahim. Wa in ta'fu, dan jika engkau memaafkan, wa tasfahu, engkau berlapang dada, wa taghfiru, ya, dan engkau memaafkan, mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya. Rahim. Maksudnya, dan jika kamu memaafkan dosa-dosa yang mereka lakukan, dosa-dosa anak kita yang mungkin rada menyakitkan kita, membuat kita kecewa, kata-katanya menyakitkan begitu, atau istri kita juga begitu. Jadi, dan jika kamu memaafkan dosa-dosa yang mereka lakukan dengan meninggalkan hukuman, jadi tidak kita hukum. Ya, padahal kita mungkin berhak kalau dia salah mestinya dapat hukuman, ya, mencuri uang kita atau barangkali ya berkata yang tidak benar, bohong, membohongi ini dan ini, mengadu domba dan selain sebagainya. Kemudian kita berhak menghukum mereka. Kata Allah Ta'ala, wa in ta'fu, maka jika kamu memaafkan dosa-dosa yang mereka lakukan dan meninggalkan hukuman, itu ta'fu, ya. Wataswahu, dan tidak memarahi dengan meninggalkan caci maki karenanya. Jadi tidak kita kalau keluarga kita salah, keliru, itu tidaklah kita caci maki, ya. Kita tidaklah mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada mereka. Jadi tetap saja, Pak Ingtakbu, kalau kamu memaafkan wataswahu, dan kamu tidak memarahi, ya, dengan cara tidak mencaci maki, kemudian watakbiru, dan mengampuni dengan menutupinya, ya, menutupinya dan menerima alasan mereka, menutupi kesalahannya maksudnya, dan menerima alasan mereka. Saya tadi terlambat karena ini. Mungkin dia berbohong, tapi ya kita akan kelihatan orang berbohong dan tidak. Tapi tetap saja kita terima alasan mereka. Maka demikian itu lebih baik bagimu. Karena apa? Karena fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau kita mau memaafkan orang lain, menerima alasan-alasan sehingga mereka tidak perlu dihukum, tidak perlu dimarahi, dicaci maki dalam kesalahan, fa innallaha, sesungguhnya Allah ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksudnya dia akan berlaku terhadapmu seperti apa yang kamu lakukan terhadap keluargamu, ya. Kemudian dijelaskan di sini, innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta yang kalian miliki, ya. Wa auladukum, dan anak-anak juga yang kalian miliki itu, ya. Adwa fitnah, sebagai cobaan saja dari Allah Ta'ala. Jadi harta kita, anak-anak kita itu fitnah ternyata menurut Al-Quran. Dan kita ternyata suka harta, suka anak, berarti suka dengan fitnah. Nah, suka dengan fitnah itu. Jadi sesungguhnya kecintaanmu kepada harta, benda dan anak-anak adalah cobaan dan ujian. Sebab seringkali hal itu menyebabkan perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu fitnah saja. Ya, kita punya istri misalnya yang cantik sekali, mungkin keturunan orang-orang ningrat, ya, maka kita akhirnya nurut apa katanya, sampai perbuatan maksiat pun yang dikerjakan oleh istrinya, suaminya nggak bisa berbuat apa-apa, atau anaknya seperti itu. Ini yang disebut fitnah atau cobaan, ya. Ini dalam tafsir Al-Maraghi ini disebutkan setiap umat mempunyai cobaan, dan cobaan bagi umatku adalah harta benda. Jadi setiap umat itu dicoba, cobaan umat itu adalah harta benda. Harta benda didahulukan atas anak karena harta benda merupakan fitnah yang paling besar. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Alaq, surat nomor 96 ayat 6 dan 7.
Kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Monggo Wati dibaca. Ada Pak Sutomo, Ustaz. Pak Sutomo ada, Ustaz. Ya. Oh, Pak Sutomo ada. Ya. Monggo Pak Betul. Sutomo. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Iya. Jadi kalau hartanya sudah banyak mesti orang itu sombong. Ya. Ketahuilah kan, innal insana sesungguhnya manusia itu layak toko, maka benar-benar melampaui batas. Ya. Katakan mohon maaf dia. Orang yang mau berzina itu biasanya satu perempuan aja cukup ya. Ini karena duitnya banyak, dia mau dilayani oleh tiga pelacur sekaligus ya. Melayani dirinya supaya dia puas ya, seperti itu. Melampaui batas, perbuatan maksiat melampaui batas. Orang salah sedikit saja sama dirinya, nyewa sama orang, bunuh dia. Ya, ya seperti Sambo barangkali yang dulu karena duitnya yang banyak, ya, kekuasaan ya, dianggap tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya, maka dia berbuat melampaui batas. Lupa pada di samping itu ada Allah yang maha kuasa. Ya. Jadi ayah sabul insan ala yakdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa tidak ada yang berkuasa seorang yang atas dirinya? Ya, itu diterangkan ada di dalam surat al ini ya. Surat nomor 90 ya. Surat apa ini? La uqsimu bihadzal balad, surat al-balad ya, surat al-balad. Ya. Kala innal insana kala jangan begitu. Alam yarahu ahad, apakah mereka tidak menyadari bahwa memang ada yang melihat dirinya. Itu ayat berapa Pak Tomo? Bisa lihat. Surat nomor 90. Ya. Iya, ayat Kala 7. innal insan Ayat 90. Ayat ya. Ayat sabul insanu ala yakdiru alaihi ahad gitu. Bukan bukan al-balad berarti. Apa itu surat apa Pak? Ayatnya ayat sekitar ayat 5. Alam naj'alu ainain wa lisana wa safatain wa dainan jidan falak tamamal wa ma adraka mal itu. Surat apa Pak? Yang tadi ainain al-balad ayat ke-8. Ya itu bawahnya juga sama ya. Sama baca aja Pak. Walad ayat ke apa? Yang ke-5 ya. Iya. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-sekali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Maksudnya yaitu kebajikan dan kejahatan. Oh, sudah. Ya Pak Tom. Jadi manusia ayah sabul insan, ya, apakah manusia itu menyangka alaik diru alaihi ahad bahwa mereka itu tidak ada yang berkuasa atas dirinya, ya. Jadi dia itu meskipun melampaui batas karena merasa banyak hartanya, disebutkan di dalam surat Al-Alaq yang 6 dan 7 itu, kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, itu bahwa sebenarnya manusia itu akan melampaui batas kalau diberi oleh Allah harta yang banyak. Padahal dari sini tidak, ya, itu saya bacakan hati, tidak dikeluarkan, telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani dan Hakim, ya, dan seterusnya itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap umat mempunyai cobaan dan cobaan umatku adalah harta benda. Jadi kita itu banyak berpaling, banyak salah, atau banyak melakukan kekeliruan karena kita terlalu banyak harta benda yang kita kuasai. Maka dari itu pada ayat ini disebutkan oleh Allah bahwa anak dan istri itu adalah fitnah, adalah cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indau ajrun azim. Dan sesungguhnya
Ya, dan disungguh di sisi Allah itu ada pahala yang besar kalau kita bisa mengelola fitnah itu menjadi rahmat Allah. Kalau kita anak itu bisa mendidik, harta itu bisa dimanfaatkan untuk taat kepada Allah, maka sesungguhnya harta-harta yang kita miliki dan anak-anak ya serta istri itu akan menyampaikan kita di surga ke dalam derajat-derajat tinggi di sisi Allah. Kemudian Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga kalian. Jadi kalau kita sudah mau takwa kepada Allah, hendaklah bertakwa sekuat tenaga. Jangan sampai sak kalire gitu ya. Mastata'tum itu bukan sak kalire, ya, terserah gitu. Semaksimal mungkin. Jadi kalau kita misalnya sholat malam, ya, bisa witirnya itu 3 rakaat. Kenapa witir 1 rakaat? Ya, kalau witir 3 rakaat. Salat malamnya kita bisa 5 rakaat bersama witir. Kenapa kita tidak ditingkatkan lagi menjadi 7 rakaat yang akhirnya menjadi 11 rakaat atau 13 rakaat bersama surat iftitah. Ya, kenapa tidak seperti itu? Sak mampunya sudah. Kita bisa berkorban seekor kambing. Kenapa kita berkorban hanya sak kalire saja? Kenapa? Ya, itu namanya wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, berbuat kebaikan yang dicintai oleh Allah semampu kalian. Wasma'u, kemudian dengarkanlah. Ya, apa-apa yang difirmankan Allah, syariat-syariat yang diterangkan oleh Nabi, dengar. Ya, wasma'u wa'ati'u, kemudian taati. Syariat-syariat yang diperintahkan, yang diajar itu setelah kita dengar, kita taati. Fa'ati'u, kemudian wa'anfiqu khairan, ya, berbelanja dan berinfaklah yang baik, artinya belanjakanlah hartamu di amalan-amalan yang menuju kepada kebaikan, menolong orang lain, membantu dan seterusnya. Itu li anfusikum, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tidak ada amal yang kita kerjakan itu orang lain yang menerimanya. Jadi misalnya saya beramal ini untuk ibu saya meninggal dunia, untuk ayah saya, kakek saya yang meninggal dunia, tidak bisa. Karena amal itu li anfusikum, hanya untuk yang beramal saja, bukan untuk yang lain. Nah, kalau orang lain itu juga akan mendapatkan kalau mereka mendidik, kalau mereka itu membimbing atau membiayai tatkala si orang itu mencari ilmu. Jadi misalnya kita punya anak dulu, kita sekolahkan, kita pondokkan, kemudian anak itu menjadi baik, berbuat amal baik, maka seluruh amal baik yang dikerjakan oleh anak itu, orang tuanya akan mendapat imbas kebaikannya, ya. Terlimpah kepadanya kebaikan yang dikerjakan oleh anaknya itu. Wa mayuqa, barang siapa yang dipelihara oleh Allah Ta'ala sukha nafsihi, kebakhilan dirinya. Orang itu rata-rata adalah bakhil, sambatan, mengeluh, ya, merasa tidak puas dengan takdir yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Ini maka kata wa mayuqa sukha nafsihi, barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kebaikan dirinya, faulaika muflihun, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Siapa mereka itu? Kita lihat di dalam surat nomor 70, surat Al-Ma'arij namanya. Surat nomor 70, surat Al-Ma'arij, mulai ayat 19. Kita baca satu-satu mulai ayat 19. Monggo Pak Tomo. Ayat ke-19. Ayat 19 surat Al-Ma'arij. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Ya. Apabila ia ditimpa kesusahan, maka ia mengeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Ya. Jadi itulah ya dijelaskan oleh Allah Ta'ala, memang sifatnya manusia itu adalah kikir. Jadi kalau kita kikir, ya itu sudah memang sifat aslinya manusia ya kayak begitu itu. Nah ini yang harus kita kikis. Jangan sampai kikir itu akan nanti menjerumuskan kita. Rezeki yang memberikan Allah, ya.
Kemudian kemudahan-kemudahan yang memberikan Allah, kemudian Allah memerintahkan sedikit saja. Gunakan kesehatanmu itu untuk melaksanakan sholat. Harta yang kamu miliki untuk berbagi sama yang lain. Itu perintah Allah. Nah, manusia itu rata-rata, mereka itu kalau mendapat kebaikan itu mereka senang. Dan mereka itu menyembunyikannya, tidak mau menampakkannya. Kalau mendapat kesulitan sedikit saja, sambatnya sudah ngarwarain. Innal insana khuliqa haluan. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sifatnya berkeluh kesah saja. Sambatan gitu. Idza masau syarru jazuan, kalau keterima sedikit saja keburukan, maka dia akan berkeluh kesah, sambat sana, sambat sini. Ya. Wa idza masarul khairu manuan, kalau mereka mendapat kebaikan, karunia dari Allah, ya, hartanya banyak, naik tingkat, dan seterusnya, mereka itu menjadi orang yang menyembunyikan. Ya. Manuan itu di sini amat kikir. Ya. Manuan itu menyegah sebenarnya. Orang itu menyegah orang lain untuk ikut menikmati harta yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Ilal musholin, kecuali orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu jelas-jelas dimuliakan oleh Allah di dalam ayat ini, tidak dikelompokkan kepada orang yang sambatan, berkeluh kesah, dengan tidak dikelompokkan dengan orang yang kikir. Ilal musholin alladzina hum ala sholatim daimun, yang sholatnya itu senantiasa ditetapi, berjamaah di masjid, di awal waktu, disempurkan dengan sholat-sholat rawatibnya. Ya. Kemudian juga sholat duha dikerjakan, sholat malam dilakukan, kata-kata ucapannya senantiasa, baik ini ilal musholin alladzina hum ala sholatim daimun, sholatnya itu daim. Lanjutkan Pak Tomon, masih ada itu. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang yang miskin, yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak memintanya. Ya, jadi kita itu jangan nunggu kalau ada itu orang yang minta kepada kita, meskipun mereka tidak minta. Kalau mereka itu memang butuh bantuan dan kita bisa menolongnya, maka marilah kita terapkan Al-Quran ini tidak sekedar dari bacaan dan dihafalan saja, tapi dipraktekkan di dalam kehidupan. Insya Allah orang yang mempraktekkan Al-Quran, meskipun nggak hafal ayatnya, nggak hafal suratnya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lanjutkan ya tafsir yang kita baca. Kemudian ya, wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kebakilan dirinya, ya, maka dia itu orang yang beruntung. Jadi kalau ada orang dermawan, ya, diberi harta oleh Allah Ta'ala itu, ya, mau berbagi dengan yang lain, itulah orang yang beruntung. Padahal harta yang dimiliki itu bukan miliknya, itu pemberian Allah, dan nanti pun kalau mati ditinggalkan. Tapi sebelum mati mereka sempat berbagi dengan yang lain. Maka alangkah beruntungnya mereka yang seperti itu, kata Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang nomor 17 ini, Allah menawarkan kepada kita, ya, supaya kita bersedekah, ya, berinfak, berbagi dengan yang lain. In tuqridullaha qardhan hasanan, jika engkau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maksudnya bersedekah dengan sedekah dari harta yang halal yang diperolehnya dengan cara yang benar, bukan menipu, ya, bukan meribakan uang dan lain-lainnya. Qardhan hasanan, apa yang diberikan oleh Allah, yudha'ifhu lakum, maka Allah akan melipat gandakan balasannya pada kalian ini. Ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-261, surat nomor 2, 261 itu, bagaimana Allah memberikan kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan. Monggo Pak, dibaca. Pak Tomo, ada? Ya, Ustaz. 261 ya? Iya, 261, 262. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Ya. Kemudian Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang dia kendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ya, terus berikutnya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, maksudnya mereka pasti masuk surga, saudara. Ya, alladzina yunfikuna amwalahum. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah ini, ya, tsumma la yutbi'una, kemudian tidak mengiringinya, ya, ma'anfaku apa yang diinfakkan itu, ya, manan menyebut-nyebut, wal adan dan tidak juga menyakiti, lahum bagi mereka ajruhum pahala mereka, inda rabbihim ditanggung oleh Allah, yakni surga. Di dalam surga itu wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Namun penyakitnya bersedekah ini Allah Ta'ala melarang, ya. Nah, di dalam ayat 264 berikutnya, Pak. Pak Tomo, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya mereka tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Ya, jadi kita memang, ya, sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah. Yang dua, orang sedekah itu akan dilipat gandakan nanti pembalasannya. Namun syaratnya ini yang susah ini. Yang susah ini jangan sampai menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang kita berikan. Ini digambarkan oleh Allah seperti orang yang beramal tapi riya. Riya itu syirik kecil. Syirik kecil itu dosanya besar sekali dan menghapuskan amal yang dikerjakan ini. Ya, syirik itu, riya ini. Digambarkan oleh Allah Ta'ala seperti batu licin, ya, yang di atasnya ada tanah atau debu, kemudian terkena grojokan banyu besar itu, ya, tertimpa hujan lebat, grojokan banyu yang besar, maka tentunya bersih batu-batu itu, tidak ada lagi tanah yang ada di atasnya. Itulah gambaran orang yang beramal, kemudian riya, menyebut-nyebut, dan apalagi menyakiti hati yang berikan. Ya. Misalnya, orang tua kepada temannya ini, ya, Ustaz tuh kok ini sarung api-api, gak gelem nggih salat, ya, malah didol gitu, ya enggak boleh, kan, sudah, karena dijual mungkin karena tidak punya uang dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah berikan, apakah dimanfaatkan untuk salat atau dijual karena misalnya itu sudah kita ikhlaskan saja. Kenapa? Karena ya memang sudah diberikan, bukan milik kita. Sudah lagi dan kita sudah diganti oleh Allah pahala yang besar berlipat ganda 700 kali bahkan berlipat-lipat, ya, sesuai dengan tingkat keikhlasan manusia, keikhlasan kita. Di ayat yang ke-17 itu digambarkan intu ridullah qardhan hasanan, jika engkau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, artinya sedekah dengan harta yang halal, yudha'ibhu lakum, maka Allah akan melipat gandakan balasannya kepada kalian. Wa yaghfir lakum, ini yang menguntungkan dan menyebabkan diampuni oleh Allah. Jadi orang bersedekah, orang beramal, memanfaatkan harta untuk orang lain itu Allah akan memaafkan dosanya, ya. Wa yaghfir lakum, ya, dan diampunilah dosa kalian, ya. Wallahu syakurun halim, dan Allah maha mensyukuri
apa-apa yang dikerjakan oleh Allah, oleh hambanya, dan dibalas maksudnya, dan dia maha penyantun. Alimul ghaibi wa syahadah, Allah itu mengetahui yang gaib dan mengetahui juga yang zahir. Artinya, apakah ikhlas kita kerjakan sepenuhnya, apa kita cuman sekedar pantes-pantes, itu Allah sangat tahu sekali, ya. Di sini alimul ghaibi, dia mengetahui yang gaib, yang bahkan di dalam hati kita tahu, wasyadati, yang terang-terangan juga tahu, ya. Azizun, dia maha perkasa, halimun, hakimun, dan maha bijaksana, ya. Baiklah, saya pikir sampai di sini dulu sementara. Monggo Pak Azwar dilanjutkan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Kita buka pertanyaannya yang agak panjang. Monggo Pak.